Terima kasih Anda masih di Sindo Sore. Pemirsa, Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Maman Abdurrahman bersama dengan anggota DPR RI melakukan inspeksi mendadak pedagang pakaian bekas impor thrifting di Pasar Senen Blok 3 Jakarta Pusat. Maman menegaskan pemerintah tengah mencari formula terbaik untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dari para pedagang tanpa menabrak aturan yang berlaku. Kedatangan Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan anggota Komisi 5 DPR Adian Napitupulu di Pasar Senen Jakarta Pusat disambut para pedagang pakaian bekas. Para pedagang menyampaikan keluh kesah mereka dan meminta pemerintah tidak menutup aktivitas thrifting di Indonesia. Menteri UMKM berjanji akan mencari jalan tengah menangani polemik thrifting. Kami pemerintah, itu pasti prioritas pertama kita adalah mengamankan agar pedagang-pedagang masih tetap bisa berlanjut. Itu dulu ya. Karena kan ada kepentingan pengamanan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Itu ya. Nah, di satu sisi saya harus menyampaikan apa adanya dulu. Di satu sisi memang secara aturan kita dilarang mengimpor barang-barang bekas. Itu ya. Ini secara aturannya dulu. Realnya begitu. Lalu sisi keduanya adalah kita harus mengamankan keberlanjutan aktivitas ekonomi para pedagang. Para pedagang thrifting menaruh harapan besar kepada pemerintah karena banyak masyarakat yang kini bergantung hidup dari aktivitas thrifting. Saya mewakili dari pedagang Pasar Senen, khususnya di lantai 2. Saya sangat berharap kepada pemerintahan, jangan main tutup-tutup, dikit-dikit ada masalah, thrifting ditutup. Ini kami di lantai 2 ini adalah UMKM-nya juga. Kami di sini ada anggaran 500 pedagang. Dikalikan 3 satu toko karyawan, ada 1.500 pedagang yang sangat membutuhkan thrifting. Sebelumnya, sejumlah pedagang pakaian impor telah mendatangi gedung DPR. Mereka meminta usaha thrifting dilegalkan dan siap bayar pajak. Namun, pemerintah menyatakan impor barang bekas tetap ilegal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Kamar Dagang Indonesia atau Kadin kembali melanjutkan Rapimnas 2025 di Jakarta. 2 isu ekonomi menjadi sorotan. Dalam Rapimnas Kadin hari ini, sejumlah tokoh dihadirkan untuk menjadi pembicara. Di antaranya Ketua MPR RI, Menko Perekonomian, Menteri UMKM, Deputi Senior Gubernur BI, serta Wakil Menteri Pertahanan. Dalam pernyataan sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri mengatakan Rapimnas tahun ini akan memusatkan perhatian pada 2 isu besar, di antaranya penciptaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat agar ekonomi terus berputar. Assalamualaikum warahmatullahi. Pemirsa, Bank Indonesia menyatakan kondisi ekonomi nasional masih memiliki daya tahan dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Gubernur Bank Sentral Peri Warjio menegaskan penting sinergi antara pemangku kepentingan untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 dan 2027. Alhamdulillah, kita bersyukur ekonomi nasional berdaya tahan dari rentetan gejolak global. Stabilitas terjaga, pertumbuhan relatif tinggi. Kuncinya hanya satu, sinergi. Dengan sinergi itu insya Allah kinerja ekonomi Indonesia tahun 2026 dan 2027 akan lebih baik. Pertumbuhan lebih tinggi, konsumsi dan investasi meningkat, ekspor cukup baik di tengah perlambatan ekonomi dunia. Demikian pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan para pemangku kepentingan ekonomi di acara pertemuan tahunan Bank Indonesia 2025.
Peri menekankan pentingnya membangun sinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Peri optimistis perekonomian akan terus tumbuh dan berdaya tahan dengan tetap mewaspadai ketidakpastian global, di mana Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 di kisaran 4,7 hingga 5,5%. Kemudian di tahun 2026 4,9 hingga 5,7%, dan 2027 sebesar 5,1 hingga 5,9% didukung oleh konsumsi dan investasi yang meningkat serta ekspor yang cukup baik. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi laporan Bank Indonesia mengenai kondisi terkini dan proyeksi ekonomi Indonesia yang lebih menenangkan di tengah tantangan dan ketidakpastian kondisi global. Saya kira secara objektif, secara jujur bisa kita terima sebagai dua paparan yang sangat komprehensif, sangat lengkap, sangat detail, dan mencerminkan dan memberi kepada kita gambaran kondisi ekonomi Indonesia yang sesungguhnya cukup menjanjikan, cukup menenangkan kita di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian. Presiden Prabowo juga optimistis upaya sinergi yang telah dilakukan jajaran pemerintah, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga kinerja positif pertumbuhan ekonomi nasional bisa memberikan hasil nyata bagi rakyat Indonesia. Di tengah duka bencana alam, sejumlah minimarket dan gudang Bulog di Tapanuli Tengah dan Sibolga dijarah massa. Pasca kejadian, salah satu warga yang ikut terlibat penjarahan mengaku terpaksa karena kelaparan dan menyampaikan minta maaf. Hampir sepekan sejak banjir bandang menerjang Tapanuli Tengah dan Sibolga, bantuan belum sepenuhnya terkirim ke ribuan korban. Kelangkaan pangan mulai dirasakan warga, memicu penjarahan. Di sebuah minimarket di Tapanuli Tengah, warga memaksa masuk untuk mengambil mie instan, keperluan bayi dan lansia. Video lain memperlihatkan warga menyerbu gudang Bulog Sibolga untuk mengambil beberapa karung beras. Pemprov Sumatera Utara mengakui lambatnya bantuan sampai di korban banjir lantaran terkendala akses jalan yang terputus. Masyarakat diminta tetap tenang karena sebagian bantuan telah dikirimkan melalui helikopter dan mobil box kecil. Itu logistik itu cukup, cuman mau nyampaikan ke sana itu sebetulnya yang belum bisa. Masyarakat ya tetap bersabar dan prihatin karena ini musibah. Sementara itu di Tapanuli Selatan, ribuan warga korban banjir harus menyeberangi Sungai Deras, berjalan kaki 10 km untuk mendapatkan bantuan beras dan telur. Akses jalan dan jembatan terputus membuat ribuan warga terisolir di lokasi bencana. Tak hanya krisis pangan, warga korban banjir di Sumatera Utara juga menghadapi krisis bahan bakar. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, ratusan pengendara antre hingga 5 km demi mendapat jatah BBM yang jumlahnya terbatas. Warga rela antre sejak subuh bahkan rela menginap di SPBU. Sementara di Kota Medan, antrean ratusan kendaraan mengular di seluruh SPBU. Warga antre berjam-jam demi mengisi BBM. Tim Liputan iNews melaporkan.